Muka sumuk banget kayaknya. Ngapet-ngapetin aja, aduh. Lagi pusing banget nih gua, aduh. Pusing apa coba? Potongan udah keren ya kan, tampang oke, badan maco, tapi apa yang dipusingin? Aduh, ini masalah negara, soalnya sob. Negara. Kenapa negara kita? Duduk dah, boleh silakan duduk. Gua sambil curhat nih, enggak Duduk, apa-apa. Meh. Duduk aja. Curhat Aja ya. gue yang punya ya. Yoi. Curhat dong gitu. Oh, boleh. Gimana ya? Jadi ini kan kita mau merdeka ya. Kemerdekaan Indonesia di tahun 1945 udah 75 tahun, Bro. Dan gua rasa kemerdekaan tahun itu beda banget loh. Indonesia lagi krisis finansial, ditambah lagi ada masalah penyakit Covid. Jadi yang nggak semeriah merdeka yang kemarin yang ada lomba di sana sini. Jadi gua sebagai bangsa Indonesia tuh rasanya aduh pusing gitu mikirinnya. Pusing banget, berat banget lo mikirin itu semua, kayak mesin grinder gua tuh. Yo. Gak usah dipikirin. Gimana kalau misalnya kita bahas nih tentang kemerdekaan, tapi dari sisi yang berbeda. Gimana tuh sistem berbedanya? Jadi mau lebih tahu lebih jelasnya nih, lebih lengkapnya. Iya dong. Kan Lebih curhat sama AA. Oh iya gitu, curhat sama kayak ADD. Yoi. Oke, jadi sih nanti kita bisa bahas dari sisi kemerdekaan itu yang menurut versi kita. Oh. Jadi kalau ngomongin tentang negara ini memang kalau dilihat sudah merdeka kan. Iya betul. Tapi aslinya mungkin kalau ditanya ke audiens, ke teman-teman atau ke para pemirsa di luar sana, itu pasti jawabannya pasti belum merdeka. Betul kan? Betul juga sih. Jadi kemerdekaan itu kan bisa dalam artian luas juga ya. Betul. Kadang-kadang otak lo encer juga. Ya iya dong, gua ngopi mulu di Yo, suasana hati. Gimana? Coba. Aku tahu otaknya encer ya. Ini langsung sebenarnya ya. Saya espresso. Ya, bisa aja kopi hitam. Oke, kalau gitu gue suka nih. Berarti intinya merdeka itu nggak harus dari lingkup Indonesia ya. Dari Betul. dalam diri kita juga. Mereka itu artinya bebas. Apakah kita sudah merasa kebebasan atau belum? Nah, itu dia. Oke. Yang paling penting sih itu. Oke, kita Kalau bahas kita ya. sendiri udah merdeka ya kan, ya udah bawahnya have fun aja. Iya, Gak usah oke. mikirin yang masih belum merdeka. Benar. Karena kita bakal menuju ke arah sana. Iya, gue demen nih. Oke, nanti kita bahas. Nanti ada lu juga yang bahas ya. Siap. Oke, siap. Oke, let's go. Let's go. Hai sayang. Lagi apa? Aku lagi nulis ini sih lomba 17 Agustus buat perlombaan. Oh, emang ada lomba ya? Ada. Oh, enggak. Kan lagi zaman sekarang kayak Covid gitu, emang perlu pakai lomba kan? Ya tapi kan maksudnya nggak, ya tetap jaga jarak kitanya. Oh gitu ya. Emang identik dengan lomba sih kalau Agustusan itu, tapi ya mending kita bahas. Ini kan temanya merdeka ya. Mending kita bahas merdeka nggak dari sudut pandang nasionalisme, tapi tetap kita bahas dari sudut pandang diri kita sendiri aja gimana? Jadi Boleh tentang mereka itu kan sama hal dengan bebas ya. Iya Ya sih. kan? Nah, nanti sama. jadi dalam diri kita itu udah bebas atau belum? Nanti kita bahas di situ aja. Dibanding Jadi ngurusin lomba. Nah, ini nanti tetap, tapi kayak lebih tepat aja momennya untuk kita bahas lomba aja. ya udah. Oke, kita bahas bahas. ya. Oke, ayo masuk. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, waalaikumsalam. Hai, jumpa lagi dengan gua Doni Gue Putri. di YouTube channel Oni Uni Cerita. Yeay. Yeay. Kan lagi 17 lagi apa? Musim 17 Agustus Iya, nih. Terus enak ya? Kita bahas Kita bahas tentang kita bahas tentang kemerdekaan aja, tapi dari sudut pandang yang berbeda ya. boleh. Tapi tadi nih, ini kayak penonton kamu itu ketipu semua loh. Kok Ini begitu? bicara soal mereka, kamu harus jujur deh. Sebenarnya nama dia ini di akte itu bukan Putri tahu. Kok gitu? Asal penonton Nama-nama tahu ya aku. enggak, beda. Nama dia itu bukan Putri. Dini namanya. Kok di ini sih? Dinikahin aku. Aku lelahku terbiasa. Masuk bahasan, kita kembali ke kemerdekaan. Boleh. Ya kan? Kita bahas merdeka dari sudut pandang personal ya, karena kan aku juga sempat nge-share tentang polling udah merdeka belum sih, dan rata-rata kebanyakan jawabannya ada yang udah bilang merdeka,
Ada juga yang bilang belum. Berarti kan ini ada suatu problem ya. Dia belum merasakan suatu kebebasan. Karena merdeka itu kan artinya adalah suatu kebebasan. Kita bahas itu ya. Boleh. Oke, kita bahas mulai dari pertanyaan aja dulu. Ini ada tanggapan tentang kemerdekaan sih. Pertama dari IG-nya @dini ya. Dia tuh nanya, kan aku bilang nih, apa kalian sudah merasa merdeka atau semerdeka apa kalian jika tanpa pasangan kalian kan? Nah, dia jawabnya begini, semerdeka membahagiakan diri sendiri setelah berleha-leha sama hati. Hahaha. Tanggepin deh tuh untuk cewek. Kayaknya. Jadi Aromanya kalau sebegitu. gitu merdeka sebelum dia merdeka setelah berleha-leha dengan Hatinya. Dan ini dia dalam hubungan yang toksik Berarti dia dia belum merdeka. Terus sekarang dia sudah bebas, dia merasa merdeka gitu. Nah, begitu. Ya, kayak abis diputusin berarti ya istilahnya ya. Nggak tahu. Iya kan namanya kan kalau hati yang berleha-leha berarti sudah mengorbankan hatinya untuk jangka waktu tertentu dan akhirnya dia masih tersakitin dan dia bisa bebas sendiri. Ya kan? Dan itu masuknya ke kenangan sih. Kenangan. Iya, suatu kenangan itu kan berarti kan masa lalu. Iya, Berarti dia terperangkap di dalam masa lalu. Nanti kita bahas itu, kemerdekaan yang terperangkap di dalam masa lalu. Ada masukan buat Dini atau apa? Buat Dini mungkin dia harus lebih. Berarti sekarang dia udah bahagia lah, ya kan? Iya, Iya nggak sih? udah merdeka berarti sudah menemukan kebahagiaannya sendiri. Mungkin dia salah dalam memilih gitu. Jadi lebih baik sekarang itu dia lebih memerdekakan untuk dirinya dia sendiri. Oke. Ya kan? Aduh, ada. Oke. Jadi mencari kebahagiaan dia untuk dirinya sendiri dulu deh, gitu kan? Dan intinya ya harus move on. Dan balik lagi ke materi podcast pertama ya terkait kenangan, bahwa move on itu sebenarnya bukan melupakan, tapi move on itu adalah bergerak maju. Ya kan? Jadi lu mesti bergerak maju karena kenangan itu emang nggak bisa dilupakan sih. Ya udahlah, jadiin pelajaran aja gitu. Iya, yes. Nah, ya nggak sih? Yes, betul. Dan Dan lu merdeka. Nah, dan lu bisa merasa bebas. Dan intinya jangan pernah mengenderkan kebahagiaan sih dengan orang lain, karena kebahagiaan itu bisa didapat dari diri sendiri. Seperti itu. Dan berhati-hati dalam memilih cowok. Ya kan? Ya biar dia nggak berleha-leha dengan hati. Dia Dan mesti nggak wasting time. Ya, nggak gitu wasting kan? time, ya Waktu kan? kamu gitu kan. benar. Ini jadi masuk ke materi hubungan ya, nggak apa-apa Oh, iya. ya. Ya udah deh. Satu nih buat ini nih. Lebih baik gue nyaranin lo untuk milih cowok sejati itu bisa dinilai dari 3. Apa Yang tuh? pertama, cowok sejati itu bukan ucapan manis ya, melainkan kepastian. Yang kedua, cowok sejati itu bukan harta, melainkan tanggung jawab. Yang ketiga, cowok manis itu bukan hanya memberikan gombalan, tapi dia juga memberikan kenyamanan dan kejelasan dalam berhubungan. Nah, Seperti itu. Kalau lu menemukan 3 hal itu, ya udah, lu pasti Kain merdeka lah. deh. Iya, Bener gitu, kan? bener. Tapi bicara soal merdeka ya, merdeka tuh kalau dipenggal dari kosakatanya itu merdeka. Itu ada kepanjangannya loh sebenarnya. Apa? Dari mereka dan kamu itu nggak pernah tahu seberapa dalam cintaku padamu. Dari ya, dengan 2 buah buku nikah pria buat aku, buku nikah wanita buat kamu, itu bisa membuktikan seberapa dalam cintaku untuk kamu. Kak, ini yang terakhir nih. Apa ya kira-kira ya, aku lupa. Lupa. Aduh, tentang Kak. Apa? Maunya apa? Ya, maunya kamu. Tentang Kak, tadi kan udah sekarang Kak. Aku masuk ke ini aja. Kak, kamu adalah wanita paling cantik. Seperti itulah istilahnya nanti. Itu singkatan kepanjangan dari merdeka ya. Tapi ngomong-ngomong, matching ya warnanya ya, merah putih, merah. Tapi gedung kamu bagus loh warna merah. Cocok buat sama kamu. Iya. Ya karena merah itu ada panjangan ya. Apa? Merasakan memilikimu. Lagi-lagi. Oke. Oke, kita lanjut Ada lagi lagi ya. nggak? Ada lagi Oh, ada nggak? lagi pertanyaan. Enggak pertanyaan sih, tapi sebuah tanggapan. Tanggapan doang.
Oke, ngebacain ya. Ini oke. Dari @ify7.0 menanggapi semerdeka espresso tanpa susu, merdeka tapi pahit si Om. Nah, Merdeka Tapi tapi pahit. pahit. berarti dia Berarti belum dia- sepenuhnya merdeka. Dan ini lagi-lagi balik ke kopi sih. Merdeka bagaikan espresso kan emang kopi hitam ya, tanpa susu itu memberikan rasa manis sama seperti gula, ya kan. Dan berarti dia masih merasakan ada sesuatu di dalam diri dia masih terpenjara dalam diri dia belum merasakan, gue belum merasakan merdeka karena masih ada unsur pahit ya. Atau masih ada yang ngeganjel. Nah, masih ada yang kali ya. ngeganjel, ya. Tapi bicara soal pahit, sebenarnya pahit itu memberikan suatu dampak yang baik loh. Kok Karena kalau kita masuk ke materi kedua yang terkait kopi ya. Nah, kopi itu kan rasanya emang pahit ya. Tapi di balik rasa pahit itu pasti nanti ada hal baik yang akan berujung manis. Jadi nanti tergantung lu aja gimana cara memadukan unsur pahit dan unsur manis dalam sebuah kehidupan. Makanya dia bilang kan, mereka sih tapi tanpa espresso, tanpa susu, dalam artian pahit. Seperti itu. pahit. Pahit. Hidup dia pahit ya. Dia udah pahit seperti kopi, tapi bisa manis kok dengan adanya susu atau dengan adanya gula. Gitu. Tapi ya ini ada satu quote sih ya yang mau aku sampaikan berhubungan dengan tanggapan itu ya kan, dibilang kan merdeka tapi masih berasa pahit ya. Intinya adalah kalau kamu ingin berbuat sebuah kebaikan, kamu berikan saja kebaikan itu tanpa kamu umbar. Itu masuk lagi ke filosofi antara sebuah gula dan kopi ya kan. Jadi lagi-lagi nih salahin itu adalah si gulanya. Kalau ini saya ada si susu ya kan, kan tanpa susu berarti pahit. Sebenarnya bukan itu yang disalahin ya kan. Sebenarnya bukan gula atau bukan susu, tapi gimana cara kita memadukan antara gula dan susu dan beserta kopi untuk menjadi sebuah hal yang manis. Sama seperti kebaikan ya. Jadilah kebaikan itu seperti sebuah gula yang diam-diam itu harus sempurna tanpa dia itu harus dipublikasikan, diumbar, gitu diumbar. ya, Karena diumbar. kebaikan itu ya untuk dirasakan, bukan untuk untuk dipamerkan atau apa. Seperti itu sih. Bener. Terkait tentang pahit kopi itu. Dan ada satu quotes lagi nih yang aku baca-baca ya di situ, jika kamu tidak berani untuk berbuat baik dan mengubah satu hal negatif menjadi positif, maka jaminannya adalah kamu tidak akan pernah bertemu dengan satu hal kemajuan apapun. Paham kan? Iya. Jadi kita tuh kalau emang kita ingin berbuat baik atau ingin membuat respon yang positif, ya udah kita lakukan. Dan kamu jangan takut. Kalau kamu takut, tadi jaminannya itu bahwa kamu tuh nggak akan pernah menemukan satu kemajuan satu pun nggak akan ketemu. Jadi kamu bakal stuck di situ aja. Jadi nggak maju-maju gitu ya. Betul. Jadi mungkin lebih harus percaya diri gitu ya. Nah, betul. Lebih harus percaya diri, betul seperti itu. Oke. Tapi ngomong-ngomong nih, anginnya sejuk banget ya. Iya. Apalagi aku di sebelah kamu ya, karena kamu udah menyejukkan hatiku. Oke. Tadi udah 2 tanggapan tentang kemerdekaan. Nah, tapi kemarin kan aku sempat buat polling di Instagram tentang sebenarnya kalian ini sudah merdeka apa belum sih? Yang tadi aku jelasin di awal tuh bahwa masih ada orang yang jawab kita ini belum merdeka. Nah, sini kita bahas nih, asik. Dari segi lain ya. Di sini dari segi psikologis. Asik. Aku beri judul namanya adalah penjara diri. Penjara diri. Yes. Jadi kita terpenjara sama diri kita sendiri gitu. Betul. Dan satu post lagi ya, sebenarnya kalau pahlawan itu lebih mudah dalam merebut kemerdekaan karena yang dilawan adalah penjajah. Tapi kita lebih susah mempertahankan kemerdekaan karena yang kita lawan itu adalah bangsa kita sendiri dan diri kita sendiri. Musuh terberat itu adalah diri kita sendiri. Nah, dan ada quote lagi nih, banyak hal yang bisa menjatuhkan lo, tapi yang bener-bener bisa menjatuhkan lo itu adalah diri lo sendiri. Gitu. Nah, makanya kita berasa terpenjara dalam diri gitu. Tahu kan penjara yang dalam dalam kerangkeng gitu kan, nggak bisa bebas kemana-mana. Kita tuh merasakan seperti itu, penjara diri. Wow, penjara diri ya. Kalau dari psikologis ya, sebenarnya penjara itu
bisa terpenjara diri itu bisa dari 3 hal, dari 3 dimensi yang berbeda. Yang pertama dari dimensi waktu, yang kedua dari dimensi interpersonal, yang ketiga dari dimensi intrapersonal. Coba Jelasin kamu. Jelasin ya. Oke. Jadi dari yang pertama dulu, dari dimensi waktu. Kenapa kita bisa terpenjara diri? Itu berarti dari dimensi waktu, dimensi kita di masa lalu kita terperangkap, dan dimensi kita terperangkap di masa depan. Dalam artian kita galau mikirin masa lalu dan kita tidak ada tujuan untuk melangkah ke masa depan. Namanya kita terpenjara dalam dimensi waktu. Iya, jadi kita mau melangkah nih, ibaratnya kita berdiri dengan 2 buah kaki ya. Kita mau melangkah ke depan ya, kita pasti memikirkan, aduh, gua nanti ke depan mau kayak gimana ya, mau berbuat apa ya, atau gua mau cita-cita gua apa ya. Dari situ dia belum ada tujuan untuk ke depan. Dan di saat dia mau balik lagi ke belakang, kakinya ke belakang, dia terpenjara diri lagi dengan masa lalu dia. Aduh, masa lalu gua kan kemarin kesusahan, misalnya seperti itu ya. Tuh, gue nggak bisa apa-apa nih, gue mundur ke belakang galau, maju ke depan, gue nggak tahu gue tuh harus berbuat apa. Akhirnya di ujung-ujungnya hanya berdiri dengan 1 kaki, dan itu akan capek. Dan itu makanya banyak orang yang sekak di situ-situ aja. Itu loh namanya dimensi waktu, dimensi masa lalu dengan dimensi masa depan. Dan berhubungannya juga dengan kebanyakan ya orang yang mengalami dimensi waktu itu adalah orang yang berada di comfort zone. Yes, atau bisa dibilang sebagai zona nyaman. Ya, karena orang mau keluar dari zona nyaman itu sendiri, dia pasti udah males ya, maksudnya gue udah nyaman nih dengan zona gue sekarang, seperti itu. Oke, tadi yang gue bilang kita itu masih terperangkap di dalam 2 dimensi, dimensi waktu dan dimensi masa lalu dan dimensi masa yang akan datang, ya kan? Dan biasanya orang terperangkap dalam dimensi waktu karena dia itu sudah dalam zona nyamannya dia sendiri, comfort zone. Jadi dia nggak mau keluar dari zona nyamannya gitu ya? Yes, jadi zona nyaman itu nggak selamanya baik, ya kan? Dalam, gue kasih sebuah contoh aja ya. Zona nyamannya misal anak sekarang yang suka nongkrong, ya kan? Lu have fun, oke, lu nongkrong ya kan? Wih, gue tiap hari nongkrong nih, gue ketemu teman-teman gue. Tapi nggak bisa bohong sama gue. Lu ada kalanya lu merasakan silent moment. Silent moment itu adalah lu merasakan, lu merenung sendiri. Lu merasakan, loh, kok gue gini-gini aja ya, sementara teman gue si A, B, C, dan D udah begini. Apa gue masih mau terus nongkrong? Itu pasti pernah lu pikirin, ya kan? Jadi lu mau nggak mau, lu mesti keluar dari zona nyaman lo, dan lu tentuin lu mau kayak gimana ke depan, dan lu masa lalu lu sebagai sebuah pembelajaran, ya kan? Tapi nih kalau misalnya ada orang yang enggak kak, aku kan misalnya udah nyaman begini loh, gitu kan? Aku takut coba yang gimana-gimana, toh gua belum tentu gue sukses gitu dengan masa gue keluar zona nyaman. Ya udah, gue mending kayak gini aja, yang penting gue udah dapetin apa yang gue mau gitu. Nah, kalau yang punya pikiran kayak gitu gimana? Oke, biasanya ini kita suka salah sama sebuah quotes, hidup bagaikan air mengalir. Dia berpikir kan, wah gue ikutin air mengalir aja lah. Nggak selamanya cuy, lo lihat sungai, air mengalir, walaupun dia lurus ke depan pasti ada batu-batuan sungai yang dia bisa membelokkan air itu, ya kan? Lo jadi bisa kemana-mana arahnya walaupun ujungnya ke depan juga. Tapi pasti ada hambatan. Nah, batu itu adalah sebuah hambatan. Lo mungkin bisa berpikir, gue bisa dapetin semuanya, tapi ingat, bumi itu berputar, oke? Lo nggak akan selamanya di atas, lo bisa aja selamanya di bawah. Dan ingat ya, ini satu paket nih, kesedihan dan kesenangan itu datangnya pasti barengan. Setiap ada kesedihan, pasti ada kesenangan. Sama, setiap ada kesenangan, pasti ada kesedihan. Itu sebuah paket. Kalau lu terlena di salah satunya, ya udah, lu akan menghadapi silent moment lagi. Momen lu yang cuma menghabiskan waktu untuk berpikir, kok gue begini, tapi lu nggak ada action. Ya sebenarnya ada cara ampuh sih, itu kan berarti kan masalah dia ada di dalam diri dia sendiri ya, dan dia sudah merasa mendapatkan semuanya. Tapi pasti nggak bohong deh, pasti dia yang tadi gue bilang pernah merasakan silent moment dan dia bingung dia harus kayak gimana. Cara ampuhnya adalah jawab. Cara ampuh Mencintai aku nggak? Oke, gimana?
Dor, Nah, bilang aku pindah sini sus. karena aku pun juga Merasakan hal yang sama. karena aku masih comfort zone Oh, gitu masih loh. zona Untuk nyaman, oke. coba hal yang itu kayaknya aku juga takut Oh, gitu. oke, Jadi oke. kayaknya kamu sambil kasih saran Oke. buat aku gitu. Oke, jadi gini. Cara ampuhnya adalah kita keluar dari diri kita pribadi. Oh, keren kan? Ilmu dalam apa tuh? Kita keluar dari Guys. diri kita sendiri. Oke. Kalau lu pernah ikut motivator segala macam ya, pasti selalu diselipin kata lebih baik jadi penyimak diri sendiri aja. Maksudnya penasehat diri sendiri. Dalam artian kita keluar dari dalam diri kita menjadikan kita sebagai objek. Oke? Sebagai objek berarti kita bisa melihat nih diri kita itu seperti apa, karena ini masuk ke bahasan lain, ada gap, ada jarak antara aktual dengan ideal, antara aku aktual dengan aku ideal, ya kan? Aku idealnya ya, contohnya ya, aku idealnya misalnya ya, aku udah set alarm jam 6 harus bangun. Yes. Aku ideal ya. Nah. Aku aktual ya, jam 7 baru bangun. Itu bisa terjadi kan? Ya kan? Karena di tengah-tengah antara aktual dan ideal itu harusnya ada action. Aktual, action, ideal. Tapi action ini dihilangkan. Karena kita itu selalu mau menjadi aku yang ideal. Tapi aktualnya kita masih jauh. Nah, jadi kalau kita nggak keluar dari diri kita nggak melihat kita sendiri sebagai objek, kita nggak akan pernah tahu nih aku ideal kayak gimana sih maunya. Oh, aku aktual ternyata masih jauh ya, berarti nah situ kita bisa ambil action. Oh, berarti aku tuh harus kayak gini biar aku sampai ke aku ideal. Istilah kita berkomunikasi dengan diri kita sendiri. Seperti itu. Dan tadi kalau mulai ke zona nyaman, kalau lu masih merasa takut, berarti lu hanya sebagai aku ideal. Aku aktualnya bahwa lu takut. Lu takut untuk pindah. Iya. Lu udah merasa ideal dengan kondisi seperti ini. Ya kan? Padahal aktualnya itu lu masih jauh. Seperti itu loh. Jadi harus merenungkan diri dulu agar lu bisa tahu aku ideal kayak gimana, aku aktual itu seperti apa. Oke. Seperti itu. Tadi baru satu. Oh, baru satu. Nah, tadi kan baru satu dari segi dimensi waktu. Nah. Yang kedua dari dimensi intrapersonal. Intrapersonal. Oke. Intrapersonal apa intrapersonal dulu ya? Apapun. Apapun itu. Kalau intrapersonal itu berarti masalah ada di dalam diri kita sendiri. Dengan artian kita berekspektasi lebih kepada diri kita, tapi lagi-lagi kita itu nggak ada action buat mewujudkannya. Seperti itu. Yang baik lagi ke aku aktual dan aku ideal. Itu namanya masalah di interpersonal, ya kan? Lanjut ke intrapersonal, ya kan? Itu adalah masalahnya adalah ini lebih berat, bisa double, yaitu masalahnya kita ke orang lain menimbulkan ekspektasi yang lebih. Misalnya ya pasangan kekasih ya, misalnya kamu sama aku nih. Ya, Oke, kamu berekspektasi lebih ke aku, sementara aku ya biasa aja dan kamu nggak ada action, kamu hanya menunggu. Itu bakal ada sebuah kegalauan, ya kan? Karena kamu hanya berekspektasi, tapi kamu nggak menimbulkan action yang mengindikasikan kalau oh gue ini maunya begini loh, lu kok nggak ngerti. Hanya seperti itu, nanti muncul lagi kegalauan itu masuknya ke ya dimensi yang belakang lagi tadi. Jadi membuat kita nggak bisa bebas. Seperti itu. Paham? Paham. Jadi maksudnya tuh dari sisi kitanya juga harus ada actionnya Yes, gitu. betul. Dari kita juga ada actionnya. Nah itu lebih berat ya, makanya bisa aku bilang double. Karena ini kan dua kepribadian yang berbeda maksudnya. Kamu berekspektasi sama aku, tapi aku sendiri kalau nggak merespon, lah gimana? Kamu hanya menunggu, dan menunggu itu bisa menimbulkan sebuah kegalauan. Kegalauan bisa menghambat sebuah kebebasan. Iya benar banget, benar. Aku udah mikirin. Iya kan? Kegalauan itu bisa menghambat sebuah kebebasan. Lebih gampang ke interpersonal tadi. Jadi kamu bisa mengaca pada diri kamu sendiri. Gue punya ekspektasi pada diri gue, gimana cara gue mewujudkannya. Dibanding kamu berekspektasi ke orang lain, tapi kamu tuh hanya menunggu, hanya meminta tanpa menunjukkan. Seperti itu sih. Mantap.
kalau dari segi psikologis lagi nih, sebenarnya kita tuh juga harus bisa menimbulkan suatu respon positif dari sebuah masalah. Ada alurnya gimana cara kita untuk menanggapi suatu masalah agar keluar dari kita itu nggak dalam bentuk yang negatif. Ya, ada 3 tahapan. Yang pertama, kita tarik masalah, kita lihat masalah kita dari sudut pandang yang lain. Bahwa kita itu berdamai dengan masalah loh. Ngerti gak? Kita nggak ngedumel dengan masalah, kita berdamai dengan masalah. Oh, masalahnya ini. Oh iya ya, kalau emang begitu berarti emang ini salah di gua, berarti gua mesti berubah. Nah itu namanya berdamai dengan masalah, nggak yang menyalahkan sebuah masalah, ya kan? Begitu kita bisa berdamai dengan masalah, kita tarik ke dalam diri kita rombak dalam bentuk hal yang positif. Dan outputnya adalah saat kita bertemu dengan orang lain, kita akan memberikan respon yang positif dengan senyuman atau dengan tampang ceria. Dan nggak bohong, pasti orang itu juga akan memberikan respon yang positif juga kepada kita. Karena kebanyakan kita setiap ada masalah nih, kita tuh gak berdamai dengan masalah, kita menyalahkan masalah, dan bahkan kita menyalahkan diri kita sendiri. Akhirnya kita menarik masalah ke dalam diri kita, tambah negatif lah kita. Begitu ketemu orang melihat kita aura negatif yang kita pancarkan. Benar. Seperti itu. Jadi intinya ada di dalam diri kita sendiri dulu deh untuk merubah suatu masalah itu. Menanggapinya betul. Itu terkait penjara diri sih. Emang berat sih bahasannya penjara diri, dan emang semua orang pasti pernah ngalamin ya. Ya tadi kan bahas penjara diri, tapi ada 2 tips agar kita bisa keluar dari penjara diri. Gimana tuh? Yang pertama, dianalogikan ya sebagai sebuah handphone deh. Karena kan hampir semua orang punya handphone. Iya. Ya. Jadi kita harus memberikan diri kita sendiri ada notifikasi. Oke, handphone ada notifikasi kan, ada WhatsApp, ada IG masuk kan. Nah, kita harus ke diri kita harus ada notifikasi. Dalam bentuk apa? Kita tuh harus sadar kalau misalnya yang kita lakukan itu belum benar, atau kita harus sadar kalau kita tuh harus ngapain. Kita mesti ada notifikasinya. Kalau kita nggak ada notifikasinya, kita nggak akan tahu nih masalah kita itu apa. Ya kan? Kita harus memunculkan notifikasi itu dalam bentuk kesadaran. Ya kan, jadi ada alarm loh yang ngerem kita. Iya, seperti itu. Dan ngasih tahu gitu. Dan ngasih tahu bahwa oh ini kurang tepat nih. Jadi ada notifikasi dalam diri kita. Jadi mengontrol diri kita. Iya, lebih mengontrol diri kita agar kita nggak terjerumus dalam lubang yang sama sih istilahnya ya. Nah, yang kedua, begitu kita ada notifikasi. Nah, tadi udah masuk bahasan sebelumnya ya. Itu tadi kita keluar dari diri kita sendiri. Begitu kita tahu notifikasi yang masuk ke dalam kita, misal oh ada masalah dalam berhubungan, nah, kita keluar dari diri kita sendiri. Oh hubungan gue kayak gimana sih? Kita ngaca loh, kita sebagai objek. Hubungan kita kayak gimana sih? Oh aku pengennya kayak gini, tapi aktualnya aku masih kayak gini, seperti itu. 2 tips itu sih yang harus dicoba. Udah pasti merdeka belum? Tergantung balik lagi ke gimana cara kita nanggapinnya lah. Nah ciri-ciri orang merdeka tuh sebenarnya satu sih. Apa? Dia punya banyak opsi dalam menanggapi masalah. Karena masalah itu nggak bisa hilang, ya kan? Dan Gak saat bisa dia, menghindar, ya? betul, dan nggak bisa menghindar. Nah, saat dia menemukan sebuah masalah, dia ada opsi A, B, C, D. Kalau dia udah punya opsi lebih dari 1, berarti udah dianggap merdeka. Itu ciri-ciri orang yang merdeka sih. Ya benar. Jadi seperti itu sih. Jadi orang yang merdeka itu pasti dia dalam menanggapi sebuah masalah dia pasti punya nggak cuma 1 opsi, pasti ada opsi lainnya. Dan ini sebelum nyampe ke lainnya nanti, tadi kamu bilang kan kita itu emang nggak bisa menghindar dari masalah. Ya benar, kita emang nggak bisa menghindar dari masalah. Analogikan aja ya nih, lu menghindar di hari Senin untuk ketemu di hari Rabu, apa lu nggak akan ketemu di hari Rabu? Pasti lu akan ketemu di hari Selasa dan Rabu. Jadi emang kita tuh nggak akan pernah bisa menghindar dari sebuah masalah. Kita pendam sekarang, ya besok pasti akan dibahas. Intinya seperti itu. Lu nggak akan bisa menghindar dari waktu, tapi lu bisa merubah waktu. Seperti itu. Nah, tadi kan kata kamu merdeka tuh. Itu ciri-ciri yang maksudnya yang
sudah merdeka tuh begitu-begitu kan tadi sebutin. Buat diri kamu sendiri udah merdeka belum gitu? Dalam misalkan pekerjaan nih, karena merdeka itu berarti sesuatu yang kita inginkan itu mungkin sudah tercapai atau apa gitu. Betul. Kalau buat aku sih udah nih gitu kan. Buat kamu nih gitu. Sebenarnya ini ada satu impian lagi sih. Sebenarnya aku tuh lagi pengen jadi sebuah penyiar radio. Tuh denger tuh. Telepon aku aja kan manajernya. Ya karena emang aku membuat podcast gini karena aku ya suka berbicara, suka gimana caranya dalam mengontrol nada segala macam. Itu yang belum kesampaian sih. Nah kan kalau radio nih berarti kan, kamu tahu nggak skillnya misalnya nih salah satu yang lagi ada tuh yang hits juga dah teknik namanya teknik bridging. Oh. Sendiri tahu nggak gitu? Bridging pernah denger sih. Bridging itu kayak misalnya dua kata nih, menjembatani dua kata itu nggak nyambung, tapi gimana supaya ntar tuh akhirnya jadi nyambung. Ke dalam kayak di radio gitu kayak lagu gitu dalam sebuah lagu. Oh. Gitu. Oke, berarti aku simpulkan berarti bridging itu adalah sebelum kita masuk membawakan sebuah lagu, kita itu ada kata-kata yang mesti disambungkan. Kan nggak nyambung itu sebenarnya, tapi akhirnya harus jadi nyambung. Oke. Itu susah loh. Kita challenge. Itu susah loh. Oke, jadi aku mesti bridging sebuah kata-kata menjadi sebuah lagu. Menarik. Iya susah sih tapi itu. Tapi itu keren ya, kamu juga nanti ya? Ya, Oke, lagu apa dulu? Nih, aku ada lagu. Apa? Karena ini kan temanya kemerdekaan. Oke. Kita coba netral kali ya, biar ada. Lagu apa? Oke. Kita mulai. Teknik bridging. Teknik skill bridging. Skill bridging ya. Udah tahu kan? Udah tahu. Jadi istilahnya bridging itu menggabungkan sebuah kata untuk menjadi sebuah lagu dengan judul tertentu. Nah, itu emang kalau aku dengerin kayak siaran radio ya aku kan suka radio, contohnya Gen FM ya misalnya. Emang tuh para penyiar itu bisa menggabungkan kata-kata dan lagu yang mau diputar tuh pas gitu, pas masuk ke intronya dia pas. Cuman kamu yakin ke aku itu? Iya dong, kan aku coba. Aku tantang. Oke, dari lagu apa? Aku mau, karena kita lagi kemerdekaan, gimana kalau netral, ya nggak sih, yang Garuda di dadaku. Oh, Garuda. Nah, itu oke. Itu, aku mau satu yang merah, dua putih. Oh. Lagu netral Garuda di dadaku. Oke, berarti kita mulai bridging ya. 3. Oke, selamat malam Sobat Oni Cerita. Jumpa lagi dengan gue Doni. Dan ini malam minggu. Gue yakin kalian pasti pada jalan sama wanita idaman kalian. Kalian bayangkan muka dia yang begitu cantik, merah-merah ya kan. Apalagi memakai gaun putih. Aduh, pasti dia ada di dada kalian. Tapi, apakah kalian ada di dalam dada dia? Kayak lagu ini nih, Garuda di dadaku. Check it out. Gimana? Hah? Mas, masuknya mas sedikit. Oke sih. Oke ya. Masih oke. Better untuk yang baru pemula. Oke. Tapi tadi agak sedikit lambat masuknya ya. Sedikit doang ya. Udah lah, apa-apa lah karena emang tadi agak bising juga segala macam. Oke. Apa lah. Belajar bagus kok dia. Oke. Bisa direkrut ya. Bisa. Dengan FM jangan lupa calling. Nah, kan kita nggak berdua aja ya nggak sih? Oke. Kita ada bintang tamunya, kita berempat pasangan suami istri. Nanti kita akan mengadakan make up challenge ya. Oke, kita langsung aja ya tanya tentang kemerdekaan dari mereka. Oke, baik. Kita di sini nggak berdua. Tadi kan kita sudah bahas kemerdekaan dari sudut pandang personal ya. Di sini kita ada suatu pembahasan dengan pasangan suami istri. Jadi kan biasanya kemerdekaan itu kan yang pasangan. Nah, kita tanggapan nih dari kemerdekaan suami istri itu seperti apa? Kita kenalin dulu satu persatu ya. Kita dari versi cowok sama versi cewek. Yang ketiga, masuk 1, 2, 3. Dari versi cowok, Bapak Hendrik. Kenalkan, nama aku yang kemarin. Yang kemarin. Udah nih, gitu doang perkenalan. Ya udah, berarti sekarang dari si
cantik nih satu, berarti nih. Tada! Halo, aku Melisa, istrinya dia. Yo, So sweet. Kiri kan? Iya. Ada arti di balik cubitannya loh. Cubitan kesel apa cubitan manja tuh? Bisa kesel ntar. Bisa kesel. Oke. Ini nggak apa-apa ya, lahan di kalian aja ya. Kita di balik layar aja Oh, ya. gitu. Nggak apa-apa, Iya. nggak apa-apa. Ada bagusan kalian sih kayaknya. Ini kayaknya sih ambil alih nih. Oke. Gue juga fitness tentang Oh. Jadi kempesin. Siap. Oke. Terima kasih kehadirannya ya, Bapak Ibu yang cantik. Udah makasih. Ya. Udah. Senang hati. Udah. Itu enggak. Ngambek. Oke, begini berhubung ada Bapak Erik dan Ibu Melisa ya. Iya. Terkenalan soalnya Sebut Bunda. saja Melisa ya. Oh, jangan yang bawa. namanya Melisa namanya. Kakak Melisa. Panggilannya Bunda soalnya. Oh, Bunda dan Bapak. Oke. Siapa ya Bunda? Di sini aku minta pendapat dari Bapak Hendrik dulu ya. Ini kan kita bicara soal kemerdekaan Indonesia. Dari sudut pandang Bapak Hendrik, kemerdekaan Indonesia itu seperti apa sih di Indonesia itu sendiri? Di Indonesia sendiri, bukan pribadi kan ya? Bukan, masih Indonesia. Oke, masih Indonesia. Kalau buat gua pribadi sih sebenarnya kalau merdeka itu kalau apa-apa semuanya itu balik lagi. Listrik murah, Wih, ya, BBM murah, terus? segala sesuatunya yang dibutuhkan untuk bahan sandang pangan murah. Oke. Gitu kan ya. Ya intinya sih bagaimana caranya mensejahterakan rakyat sendiri, bukan untuk kepentingan pribadi sendiri. Itu baru merdeka. Cocok jadi caleg ya? Woi, Cemilannya. Ceplos nomor 33. Anjay. Caleg seleduk. Berarti sekarang kalau dari Dari- sudut pandang Enggak, dari bundanya dulu. Kan dari versi pria nih Indonesia, dari bunda gimana? Nah, Ya, berarti dari Bunda gimana? Emang enak gue borong. Kalau dari sudut pandang aku sih merdeka tuh ya bebas ya. Jadi kita tuh harusnya di Indonesia ini udah nggak ada lagi sih seharusnya yang kesulitan lah gitu. Kebingungan masalah keuangan gitu. Terus takut nggak makan di esok hari. Jadi karena masih banyak orang yang susah sih kalau menurut aku, berarti artinya masih banyak juga yang belum bebas, belum merdeka kalau menurut aku. Oh. Gitu. Mantap. Jawabannya beda loh ya, hebat Iya ya. loh, hebat loh. Bagus aja kan nih. Kayak cocok udah jadi caleg nih. Jadi caleg ya, caleg Dia nomor wakilnya. 33, aku Oh. nomor 12. Wih, kok jauh amat bedanya ya? Jadi bedanya umur 12 tahun. Oke. Berarti sekarang dari lebih sempit ya pandangannya dari apa Keluarga. sih? Keluarga ya berarti. Dari- Kemerdekaan dari sudut pandang keluarga dalam hubungan kalau di rumah tangga itu bisa disebut merdeka tuh kayak gimana sih? Merdeka itu kalau sama-sama saling ngerti, terus kalau mau izin kemana-mana tuh diizinin. Yo, wah. Emang nggak diizinin ya? Kan merdeka gitu kan ya. Oke. Tapi diizinin kan? Diizinin, makanya itu merdeka ya. Oh, kan? oke. Merdeka. Ternyata. Kalau yang masih nggak diizinin sama istri kan berarti kan belum merdeka. Oh, iya benar. Malah bahaya ya. Nanti malah kabur Nanti diem-diem. malah ngumpet-ngumpet diem-diem. Iya, benar. Cocok. Itu merdeka. Kalau Dari dari Bunda Merdeka kalau dari sudut pandang keluarga ya, hampir sama sih sebenarnya. Cuman kalau aku lebih yang apa ya, bisa jalan juga sama teman-teman aku, shopping, apalagi dikasih Wah. uang banyak kan lebih gitu, itu merdeka banget gitu ya, uang jajannya ditambahin gitu, itu merdeka. bener banget tuh. Bapak lihat apa, Pak? Lihat apa tadi, Pak? Jadi besok-besok uang Piala di buat sini. belanjanya Buat ditambahin dijual. lagi. Uang belanja beda, uang jajan beda, Oh. shopping beda, itu merdeka. Oh, ini curhatan ya, luar biasa. Apalagi sekarang lagi zamannya banyak online ya. Betul. Iya. Ibunya enak mesen, ngeklik, bapaknya bingung Makanya ya. Iya, gua bayar. hapus semua dia, ya kan? Oh. Dompetnya gua hapus, semua gua hapus. Oh, Jadi, bahaya berarti. Kami ngomong baru beli sepeda kemarin. Budget berapa? Bun, Dia beli sepeda. Oke. Bunda nggak beli apa-apa? Dipaksa suruh beli sepeda, aku nggak mau, nih yang lain aja. Oh. Katanya biar bisa sepedaan bareng. Oh gitu. Luar biasa kayak gitu. saya kan, lu kan nanya mau sepeda enggak? Mm-mm. Yang penting Oh. udah Budget berapa ya? masih murah Oh, sih. masih Nyari murah. sepeda nyari yang 300.000 aja. Oh, luar oke. biasa ya. Setangnya dong. Ada ya 300.000 ya? Ada ya? Ada ya? Ada. Oh, roda 3 kali. Gue rapet. Tapi tadi loh, ini kayak bahasan seru. Nah, ini kan dari sudut pandang udah dari keluarga ya, tapi kita mau bahas lagi dari sudut pandang personal.
Jadi lebih sempit lagi. Jadi dari sisi Bang Hendrik merdeka tuh kayak gimana, dari sisi Bunda merdeka kayak gimana. Tapi jawabnya dengan challenge ya. Iya, kita challenge. Kita karena berhubungan dengan Agustusan, kita pasti ada sesuatu permainan. Nah, ini namanya adalah make up challenge. Oke. Seru nih kayaknya. Jadi semakin kesel jawabannya biasanya semakin teroret-oret. Nah, Seperti itu. Boleh buka baju nggak? Boleh buka baju nggak? Boleh kalau Soalnya gitu. kalau pakai baju takutnya nyoretnya kemana-mana ya. Oh. Baju aku nanti dari putih menjadi belang-belang. Oh iya. emang pede kalau nggak pede. Ah, itu dia. Udah dibusungkan dulu. Asik. Asik. Oh, elemen. Ya, jadi. Oke. Oke. Kalau gitu siap? Siap. Siapa tahu? Siap. Oh, tapi tadi dulu nih untuk memulai challenge gini, siapa duluan ya? Jadi aku punya sebuah pertanyaan. Dia yang bisa jawab pertanyaan lebih cepat, dia menentukan Oke. siapa yang di make up dan siapa yang make up. Kalau di make up berarti tugas dia hanya make upin. Kalau yang yang korban make up ya berarti dia menjawab pertanyaan. Oh gitu. Jadi dia berhak milih siapa duluan. Misalnya yang jawab duluan Bunda, bagi Bunda Oh. bisa milih mau Bunda duluan atau Bang Hendrik duluan. Oke. Biar fair. Biar. Oke, salah satu pertanyaan yang cepet-cepetan ya. Sebut nama aja. Jangan sebut nama. Sebut nama pasangan kebalikannya. Oh. Misalnya Bang Hendrik mau jawab, sebutnya Lisa. Oh. Bunda mau jawab, sebutnya Hendrik. Takutnya lupa nama. Oh. Enggak ya Bang? Ya, enggak. Aman. Apa ya? Oke. Ya. Pertanyaannya adalah berkaitan dengan sebuah lomba. Aku akan ngasih clue. Tinggal jawab lomba apakah itu. Clue-nya adalah yang pertama. Lomba ini membutuhkan sebuah kerjasama. Oke. Yang paling penting adalah kekuatan pundak. Dan dengan lomba Panjat. ini, Panjat. Panjat Pinang. pinang. nah, dengan Bang Hendrik tadi. Panjat. Oke, benar. Iya. Berarti duluan Aku Bang yang Hendrik. make upin. Oh, berarti Bang Hendrik milih, Bang Hendrik make upin berarti Iya, Bunda iya, yang jawab jawab. jujur. Oke. Jangan dong. Oke, siap kalau begitu kita mulai ya Ini dari yang aku pinginkan. Oh, iya. Tapi nanti gantian kan? Gantian. 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 Oh, Cuma nanti gantian. duluan-duluan Gantian, aja. Biar dia duluan aja deh. Aku yang di make up. Oh gitu, berubah nih. Gantian. Oke, kalau gitu berarti siapa dulu nih? Yang make upin deh Pak, Bunda. Ya. Yang di make up Bang Hendrik. Ya. Oke. Kita mulai challenge pertama karena Bang Hendrik menang. Tadi Bang Hendrik milih. Ini gentle banget nih. Coba milih pertama Ladies jawab. first. Iya, pertama jawab sesuatu yang Iya dong. Bunda nggak tahu sebenarnya di balik nggak ada Bunda tuh Bang Hendrik ngapain. Before. Oke, ini before ya. Before dan ini Bunda masih masih belum tutup mukanya, matanya, boleh tutup matanya. Lihatin wajah suaminya dulu yang terindah. Siap-siap ya, aku jadi cantik. Oke. Wah curang nih kelihatan nih. Ini berapa nih? Tuh 5 dijawab. Ya. Cuma 3 kok. Oke, siap. Cuma 3 pertanyaan. Bunda pertama mau ngambil make up apa? Foundationnya dulu. Boleh tangannya diarahkan. Di mana? Oke, mukanya di muka Bang ini tadi. Jangan di make up dulu, jangan. juga bisa arahin di sini. Oh iya, Bang ini bisa ngarahin juga. Bang Oh, ini juga gitu. bisa Iya, ngarahin. bisa. Iya. Iya, nggak lihat lupa. Bagian Kita dulu belum, tadi make upin dulu. Udah nggak sabar. Semangat banget. Oke, kan kemerdekaan. Oke. Bang Hendrik arahin mukanya ya. Oke. Pertanyaan pertama Bang Hendrik, jawab dengan sejujur-jujurnya sebagai seorang pria sejati. Semerdeka apa Bang Hendrik jika Bang Hendrik tidak atau lagi nggak pergi sama Bunda? Semerdeka. Ya bebas. Dalam bentuk Dalam bentuk Ya sambil dalam ya bentuk bebas aja. dalam bentuk apa nih? Hal apa yang Bang Hendrik lakukan biasanya? Biasanya sih bisa ngobrol sama teman-teman di sini kan, kebetulan kan di sini cowok-cowok gitu yang ada ceweknya. Gitu. Oh, gitu. Ya, bebas. Oh, bebas aja ya berarti ya. Oh, oke. Ayo itu jawabannya. Kayak itu? Iya itu aja. Oh, itu aja. Oke. Ini bebas. Bebas ya. Bunda bebas ya, intinya dia bebas ya. Intinya dia bisa ngobrol. Karena kan Bunda tahu kan di sini kan nggak cuma cowok biasanya kan. Betul. Coba dia masih bisa Bebasnya jawab. bebas gimana nih? Oh, tuh, boleh Bebas. nanya, Boleh nanya, boleh. Bebas sih, bebas kalau ada istri kan agak jaim gitu mau ngobrol apa gitu. Kalau nggak ada istri kan out aja bercandanya juga kan. Gitu. Iya, betul. Nah, ini Bebas, pas- Kebetulan masih juga di penting. sini kan ada Diper jadi aman gitu.
Yo, aman ya. Ya, tapi kan lu udah gua kasih duit tiap hari gocap ya, Pik ya. Bebasnya masih bisa dikondisikan, Bun. Ya. Pantes duitnya habis. Buat bundanya sedikit ya. Iya betul banget tuh. Oke. Pertanyaan kedua. Oke, Bunda langsung banget dijawab. Oke. Oke, pertanyaan kedua boleh berhenti make up dulu, Bunda. Biar kamu yang dijawab. Pertanyaan kedua, ya. Jika Bang Hendrik dikasih satu kesempatan yang Bang Hendrik minta ke Bunda, maka Bang Hendrik akan meminta apa agar Bang Hendrik bebas? Minta tambahan duit juga sih gua. Biar gua bisa beli apa yang gua pengen nih. Tambahan duit. Boleh pakai lipstick atau Berkurang dong uang pakai belanja lipstick, nih. lipstick. Iya, itu dia. Lu pakai lipstick, Bang. Ya Oh. Allah, pertanyaannya aneh-aneh. Oke, jawabannya tambahan duit. Buat apa? Apakah buat sepeda? Kalian Bang ini kok gitu. Ini nih bibir nih. Ini. Apakah buat sepeda? Iya. Sepeda. Buat sepeda kah, Bang Hendrik? Iya. Oke. Bunda ada mau nanya, Bunda? Bibir nih, Lu bibir. yakin minta tambahan duit buat sepeda mana nih? Sepeda motor Jet 25 Wah, di bawah. Buat sepeda sendiri apa buat sepeda yang lain nih? Ini dong. Mana sih bibirnya? Udah. Ini lu kemana-mana. Oh, udah. Sudah Berarti- ratain. berarti dia masih kurang, Bunda. Dia masih kurang duit buat sepedanya. Katanya sih sepedanya ratusan ribu doang ya? Iya. Oh, coba 200.000 katanya Bunda sepedanya. Benar 200.000. Kemarin lihat screenshotan kayaknya lumayan gede. Oh gitu. Bayar sepeda. Shadow. Oh, Nah, sebenarnya sih cuman ini shadow. 500 lebih Udah dikit. keluar nih. Lebihnya berapa? Mata-mata. Aduh. Itu ungkapan gua ya. Bundanya aja minta duit katanya dikurangin, nanti larinya ke sini minta tambahan duit. Iya, pengennya pakai ini Elementroy. Oh, pengennya pakai sepeda Brompton Iya, ya? akhirnya dapet yang second. Oke. Semoga dapat penonton. Iya, amin. Brompton. Oke. Brotot. Brompton. Oke. Nanti pelan-pelan berotot. Oke, sudah. Boleh berhenti makeup, anu jawab dulu. Oke, Bang Hendrik silakan jawab pertanyaan terakhir. Oke. Pertanyaan terakhir. Pasti udah cantik. Pertanyaan terakhir. Kalau Bang Hendrik lahir di tahun 1945, apa yang akan Bang Hendrik lakukan? Nangis. Nangis. Dia kan lahir di tahun 1945. Mau lu lahir ketawa. Ho 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 ho. Kan lu lahir oe. Bener-bener. Iya, nangis. Apa yang akan Bang Hendrik lakukan selain Nenek. menangis? Nenen. Lah iya dong. Kan nenen sama mama kan gitu. Kan lahir di tahun 1945. Oke. Kecuali jawaban pertanyaannya hidup di tahun 1945. Ini kan lahir. Oke, kalau hidup tahun 1945, apa yang akan Bang Hendrik lakukan? Ikut dong sama pahlawan-pahlawan, Oh. pahlawan penjajah. Oh, oke. Berarti aku ketemu kamu udah tua dong ya. Oke, apakah tetap memilih Bunda? Kalau di saat itu memang ada yang sama mirip ya iya. Oke, kalau nggak ada? Kalau nggak ada ya nggak ada ya tetap aja cari yang lain kan Oh. nggak ada. Tapi kalau aku ketemu kamu di tahun 88 kelahiran aku nih, kamu kelahiran tahun 45, ya aku nggak mau milih kamu sih. Iya sih benar. Belum tentu kalau aku anak sultan gimana duit aku bererakan. Iya benar. Juragan Empang nih ceritanya. Iya. Siap. Oke, begitulah jawaban dari Bapak Hendrik terkait kemerdekaan. Mungkin Bunda bisa dibuka hasil hatikannya Bunda seperti apa dan hasil kekesalan Bunda seperti apa. Apakah masih sayang? Suka gue diacak-acak. Ini kenapa parah. lipstiknya sampai sini? Parah. Gue sengaja. Kacau. Tapi ya ampun, gak ada cantik-cantiknya. Iya. Perasaan tadi pakai shadownya di sini. Niatnya ini mau make up artis ya kan. Jadi mau film yang Susana yang Oke. bagian ini yang di belakang-belakang yang kecil-kecil gitu. Aduh. Jawaban apa yang Bunda kesel dari Bang Hendrik? Yang nomor 1 sih kayaknya. Itu bebasnya itu mas Bebas. kayaknya banyak artinya nih kalau Banyak dia arti. nih. Oke, walaupun hanya ngobrol doang bilangnya ya. Iya. Iya, siap. Tenang Bang Hendrik, kita balas Terutama dendam. kalau Joker kayak gimana? Iya, besok jadi joker nih. Oke, gitu berarti sekarang gantian ya. Oh iya dong. Dari pihak semangat. Cewek Nggak usah ya, nggak kelamaan. Oh nggak bisa. Cowok aja. Oh, Wih, benar banget. Nggak bisa.
Kayaknya cowok nggak usah make up deh. Cewek nggak usah make up deh. Nggak usah make up. Kan udah cantik tuh. Waalaikumsalam. Dan nanti mungkin kita berubah kondisi, jadi nggak make up, tapi tadi Bang Hendrik ada tantangan untuk memakaikan hijab bunda. Tapi sambil jawab pertanyaan ya. Pertanyaannya sama. Jadi Bang Hendrik tergantung mau ikatnya gimana, karena ini adalah kejujuran dari sebuah bunda. Oke. Oke. Dari Bunda Melisa. Untuk Bunda Melisa. Oke. Jawab dengan sejujurnya. Jujur. Jika nggak ada Bang Hendrik, hal merdeka apa yang Bunda lakukan? Bebas lepas Belum dijawab. tanpa beban. Bebas banget. Hal merdeka apa yang Bunda lakukan? Merdekanya tuh ya kalau ngobrol gitu kan biasanya kalau ada suami kan jaim-jaim dikit Oke. gitu, suka ada yang ditutup-tutupin Oke, terus? kalau nggak ada suami kan ya bebas Oke. gitu ya kan, apalagi kalau ngomongin itu ada cowok ganteng lewat coba kalau ada suami tahan dikit gitu. Oh, iya. Nggak berani ngomong tuh cowok ganteng banget kan nggak mungkin. Oke, Bang Hendrik boleh Bang Hendrik gimana? berarti Bang Hendrik masih kurang ganteng. Tapi dia tetap terpaling ganteng. Oh, Paling bisa. ganteng. Oke. Pertanyaan kedua. Yang kedua. Oke. Oke, makasih juga. Yang kedua. Kalau Bunda diberi kesempatan meminta kepada Bang Hendrik, apa yang akan Bunda minta? Aku minta suami baru. Enggak bercanda. Kalau aku sih aku kasih. Oh. Aku sih nggak minta yang macem-macem ya, minta dibeliin rumah lagi. Oh. Itu udah aku siapin kok kemarin. Gimana? Rumah kucing. Di Grand Hill 2x1. Oh, 2 kali 1. Kok 1 dulu kali 1. Kalau aku boleh minta sesuatu yang paling serius nih sama dia nih ya. Nah, matanya jangan suka celingak-celinguk sana sini lagi. Sekarang gimana mau cengok-cengok kalau mata aja ketutup masker gimana yang mau Ternyata semua cengok-cengok? cowok gitu ya. Oh itu makanya aja gua nggak suka sama cowok. Ya wajar sih, kadang kan ngelihat cewek seksi gitu. Kalau cowok-cowok kan matanya terbelalak tuh. Kalau kata suami kalau nggak dilihat mubazir. Gitu. Oh, gitu kata Bang Hendrik. Oke. Ini sebuah pengakuan loh Bang Hendrik loh. Oke. Bisa? Bisa. Oh, Oh, bisa. bisa. Kasih kacamata kuda kalau perlu. Wah, oke. Yang terakhir. Yang terakhir, kalau Bunda hidup di tahun 45, apa yang akan Bunda lakukan? Kalau aku Udah kenceng. hidup di tahun 45, aku pasti cari suami yang apa ya, pasti juragan empang tuh yang tadi disebutin ya kan, biar keturunannya tuh cucu-cucunya tuh 7 turunan gak susah. Ini jangan digini juga. Oke. Ini jawabannya dari Bang Hendrik ya. Siap, diterima ya Bang Hendrik ya. Oke, jangan boleh dibuka Bakal maskernya dibuka. lagi. Curang nih tau gitu tadi gua nggak usah pakai make upan dia duluan aja ya di make up. Nah, itu konsekuensinya. Tapi bagus juga loh. Berarti Bang Hendrik Tuh, nggak hasilnya. asal loh. Bagus Bagus Udah, dong. luar biasa. Coba. Kita Ternyata- cowok masa kini. Oh. Ternyata jago juga ya dia tuh. Iya, padahal jawabannya udah menantang ya. Iya, istri mau minta kawin lagi kasih. Oh, iya. Asal Asal kita juga. jawaban apa yang bikin Bang Hendrik kesel dari Bunda? Nah, yang cowok, Wow. cowok gitu. Cogan ya kan. Oh, ngomongin cowok ganteng ya? Cogan. Oh, iya. Emang iya, kurang iya. ganteng gitu ya. Bukan kurang ganteng sih, aku tuh termasuk manusia tertampan di dunia. Oh, Cuman luar biasa. masalahnya cuma satu, yang bersyukur ya kurang. Betul. Oh, Tinggal iya. masalah bersyukurnya aja. Wih, mantap. Suami bijak nih. Itu bijak ya, luar biasa. Oke, kalau gitu Oke, challenge-nya udah. gantian dong. Nggak mungkin kita doang, nggak adil ya kan. Nggak adil. Sekarang juga aku mau tanya sesuatu yang Harus mungkin. di make up juga gimana? Oh, alright, pasti. Ya kan, jadi Oke. oh, ada 3 pertanyaan juga yang akan saya Kan ajukan. mau sambil di make up kan? Oh iya, Iya, benar Ya, benar. kita akan ganti posisi ya. Kita akan ganti posisi. Balik lagi bersama gue di sini ya. Sekarang gantian. Kalau tadi pertanyaannya sudah ditujukan untuk aku dan dia, sekarang untuk kalian bersiap-siap menerima pertanyaan dari aku. Boleh ganti challenge? Oh enggak. Oh, nggak boleh. Oke. Jadi pertanyaannya adalah Tapi belum diapain aku nih? Mau diapain? di make up juga. Oh, di make up, Ya, di make up. boleh. Jadi kamu bagaimana caranya memake up
cowok gagah ini menjadi cowok feminis. Oke, siap. Oke, siap. Dulu matanya kali ya. Oke, silakan ditutup dulu matanya ya. Kau percayakan. Mata hatinya. Ya asal jawaban aku nggak kemana-mana sih. Aduh. Bener kan kau bisa lihat tau. Iya emang. Oke, mau pakai apa dulu? Konselor. Konselor. Oke, silakan dikasih konselor. Bukan itu minuman Bang Hendri. Oke. Yakin nih? Yakin dong. Oke. Oke. Pertanyaan Gini pertama. Gak usah. aku Sesemerdeka apa Mas Doni kalau di belakang Kak Putri? Jawabnya bawa di belakang apa di sini? Ya, di belakang. Kalau misalnya di Aku sini loh, make up kalau di ya. sini loh. Ya. Aku make up ya. Oke. Ada yang Kalau nggak ada Kak Putri nih, Aku jawab dulu apa make up dulu ya? jawab dulu. Oh jawab dulu. Jawab. Jangan jawaban aku dulu. Semerdeka apa ya aku kalau nggak ada Kak Kalau Putri nggak ya? ada Kak Putri. Jujur nggak ya? Oke, yang pertama yang jelas adalah karena kontak IG ku kebanyakan cewek dan TikTok kebanyakan cewek, aku pasti akan nge-replay status dia dengan emot-emot yang lope, dengan emot-emot yang dengan emot-emot yang kaget gitulah pokoknya. Seperti itu. Genit ya. Genit ya kamu. Ya itu kan hanya membalas reply wanita-wanita aja gitu kan kalau nggak ada dia nih. Tapi begitu ada dia ya aku hapus Oh, replaynya. Itu dari ini banget tuh, kayaknya dari hati banget nih. Tapi ku bukan buaya. Mereka itu kan bebas artinya. Oh ya, bebas ya, betul. Iya. Ya karena nggak bisa dipungkiri Bang Hendri kan banyak teman-teman di IG yang reply status yang lagi dandan atau apa. Aku cuma komen memberikan suatu pujian, "Ih cantik ya" gitu. Cantik banget loh dandanannya sampai secantik Boleh kawangan. pindah pertanyaan? Boleh. Pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, Oke. kalau dikasih pilihan, Oh. kalau dikasih pilihannya ya Mm-mm. sama permintaan, Oke. kamu bakal minta apa sama Kak Putri? Oke. Minta dihalalin. Salah, kembali ya kembali. Masalahnya masih kasih wanita. Kembali ya. Oke, dijujur deh. Oke. Pengen banget kesampaian sih minta dikasih waktu main sama teman-teman. Ya enggak teman-teman cewek gitu kan. Karena kadang misalnya ya pengen apa ya, pengen kayak ngobrol sama temen cewek tanpa ada dia gitu, pengen nongkrong bareng aja sih gitu. Nongkrong doang. Nongkrong doang, kan cuma nongkrong tapi nongkrongnya nggak tahu di mana. Iya nih, ini dam. Pengen bisa jalan aja sih karena belum pernah sih jalan sama cewek lain. Kan kalau dikasih satu permintaan, Cantik nanti langsung. aku request. Karena temen dia ada yang cakep dan karena aku suka. Itu hati-hati tuh bakal kesampaian nanti kan kalau temennya cakep. Oke. Oke, ada lagi nggak yang mau dipakai? Mungkin lipstick atau apa? Lipstick. Oke. Sama bercakap dulu deh. Wah, kayak dendam banget kayaknya dia. Iya. Dendam banget kayaknya ya. Itu hanya minta. Jadi cuma cewek-cewek doang nih. Iya karena kalau cowok udah banyak maksudnya udah umum. Karena kita kan ya menjalin suatu persahabatan sama siapa aja boleh kan. Boleh. Sama cewek cowok boleh. Boleh banget. Jadi cuma minta jalan sekali bisa pergi nganter ngopi atau apa ke suasana hati kan boleh. Boleh banget, boleh. Boleh banget kok. Suasana hati mah terbuka untuk siapa aja. Iya, nanti tinggal laporan deh. Oh ini apa ini? Tapi Satu pertanyaan. kalau buat Mas Doni sendiri nih, ya kan? Hmm. Tadi kalau dikasih permintaan buat ketemu cewek-cewek gitu ya. Hmm. Kriteria cewek-cewek yang suka Mas Doni itu kayak apa? Oh my god. Ada dendam di balik dendam juga ini. Gue nggak terima lebih jelek gimana? Oke, yang pertama ya kurus. Kurus body goal lah istilahnya ya, nggak terlalu kurus segala macam ya. Terus kalau emang dia nggak pakai hijab, demennya itu ya cewek rambutnya pirang. Oh, pirang. Iya rambutnya pirang, style rambutnya pirang. Boleh tuh dipakai lipstick. Boleh pakai lipstiknya ya kan? Abis itu kalau dari bentuk pakaiannya, Gak apa-apa, bisa iya itu bibir semua. iya. Sampai bawah bibir semua. Udah. Kalau dari bentuk pakaiannya sukanya sama cewek-cewek pakai celana jeans,
pakai tank top hitam sama pakai cardigan biasanya kayak gitu sih. Tank topnya tapi kan ya. Iya, seperti itu sih. Sama kayak suka ngeliat cewek-cewek seksi gitu Bang Henry kan pernah. Iya, pernah. Pasti. Oke, satu pertanyaan terakhir. Kalau dikasih flashback ya, kalau misalnya Mas Doni hidup di tahun 1945, apa yang bakal Mas Doni lakukan di tahun Nikah sama anaknya Soekarno. Megawati dong ya? Iya, jadi presiden. Itu berarti udah mati dong sekarang. Iya sih, bener sih. Oh iya bener, gak. Ya yang pasti membantu Indonesia untuk merdeka. Untuk merdeka dan siapa tahu ketemu dia kan. Milih dia sih. Milih dia tetap ya. Tetap milih dia. Iya. Oke, berarti kalau misalnya tempo hari Mas Doni lahir di tahun hidup di tahun 1945, sekarang saya hormat sama Mas Doni. Oh iya bener. Kan pakai peci pakai topi ini ya. Tapi pahlawan iya bener. Jangan-jangan masuk dulu guys. SPKI iya bisa jadi kita Oke, berdua. jadi sudah selesai pertanyaannya ya. Masih cantikan Mas Doni ya, kalau dibilang Sinchan ya ini. Ya Allah, ini lebih Bukan Sinchan, Malah apa pacar. James Kelly. lebih parah ya, jawabannya begitu mengesalkan ya, bagaimana? Ada yang salah jawaban aku ya? Hah? Ada yang salah jawaban aku ya? Jawaban yang paling mengesalkan dari Semuanya. Mas Doni mana nih? Kita kan punya kebebasan untuk berbicara. Iya. Oke, Apa? sekarang kita bakal gantian. Ini gantian nggak? Iya, gantian. Gantian. Oke, boleh dipakai Mas Doni kacamata kudanya. Ini kan kacamata juga? Oh beda. Oh beda. Kacamata kuda dia ketutup lurus. Ya, ini bisa apa ya? Pakai aja nggak apa ya? Nggak apa-apa. Oke, mana nih? Kerudungnya mana kerudungnya? Ini nih. Ngintip dulu ah. Dah. Oke, are you ready? Ya. Ready. Ini yang kosong saya pindahin nanti. Oh iya. Refill apa Oke, refill? semerdeka apakah Kak Putri kalau di belakang Mas Doni nih kalau nggak ada Mas Doni? Aku main Main apa? sama temen-temen aku yang cowok yang di Bandung. Oh. Oke. Mainnya sama yang di Bandung. Oh, kayaknya jauh ya. Ini jauh banget kalau main tuh ya jauh, jangan dekat Dekat. Ini cara ikan mati gimana ya? Iya. Di situ. Cowokku yang di Bandung. Oh, karena emang Aku gitu. udah lama gak ketemu. Udah itu aja. Itu Aja, doang? aja. Oh, itu doang. Oke. Kalau Kak Putri nih dikasih satu permintaan nih, ya kan? Sama Mas Doni, ya. Mau minta apa sih? Mau minta Di sini ketemu di Bandung. Oh, salah. enggak, bukan. Udah. Tadi apa ya? Mau minta dihalalin biasa ya, aduh. Berarti cari yang luar biasa. Apa dong? Apa ya? Berarti dihalal-halalin gitu ya. Iya. Berarti Banyak tidak dong aku. sehari. Banyak dong. Gak apa-apa itu menyenangkan. Oh, aku mau minta nikah di Maldives. Tahu nggak? Itu suatu tempat di jauh sana, di pulau tersendiri khusus untuk orang-orang yang mau bulan madu. Oh, luar biasa di Maldives ya. Oh, oke. Gimana cara dapat duitnya tuh? Ada yang mau mepet ke bareng? Tahu kan caranya kan, Mas Doni? Mau dapat duit sebanyak itu gimana? Iya, bingung ya. Nikah sama presiden kali ya. Enggak, salah. Gimana? Ya cukup masang body aja. Terus? Di belakangnya open BO. Open BO. Pernah kayaknya bapak dia ya. Oke, bisa sih, bisa. Donat mie cek dulu ya. Ya. Jadinya Bapak, Oke. gue emosi. Pertanyaan selanjutnya, Apa? Kak Putri. Hmm, Ya, tipenya sebenarnya cowoknya suka kayak gimana? lebih tinggi dari aku. Bukan gua banget dong, gua bantet ya. Lebih tinggi dari Aduh, aku. habis semua. Terus baik. Aduh. Aduh, datang. Terus? Nggak genit, nggak jelalatan matanya. Masih jelalatan berarti. Masih bun. Belum, ntar lagi dah. Oke. Dah itu aja. Dah, Oke. terakhir. Hmm. Nah, kita mau bertanya, kalau Kak Putri lah bukan lahir hidup Hmm. di
Era 1945, apa yang akan kamu lakukan? Ikut berperang kah bersama Cut Yadin? Macetnya ada. Aku pengen terakhir jadi hidup sama ibu siapa? Dewi Sartika ya? Siapa itu? Pahlawan. Oh. Ikut berperang. Istrinya Bung Karno ya. Hah, emang ya? Bukan aja. Bukan. Guys. Oke, mulia ya itu ada. Oke. Udah? Pertanyaannya sudah. Oke. Coba kita lihat. Wah. Ya, ini luar biasa loh. Cakep loh ternyata. Oh iya, banyak simpulan. Rasa gue. Desainer juga. Iya. Iya, luar biasa ada simpulannya. Oke, ciri-cirinya. Aduh. Oke. Aku malu nih. Kita mau foto dulu kan ya. Oke. Oh, iya. Enggak, kita berdua dulu Bang. Kita berdua. Halo, ngapa bro? Biasa ini. Ini efek karena kegenitan seorang pria. Padahal gua nggak genit aja diginiin loh. Iya, karena ya kita kan punya suatu merdeka, berarti kita bebas dong melakukan sesuatu kan. Iya betul. Ini muka lu juga oke juga sih lama. Ini sengaja aja tadi bilang gua tambah-tambahin. Udah kayak habis digebukin dong. Oke. Oke, satu pesan Bang Hendrik untuk kemerdekaan personal. Personal, buat gue pribadi untuk kemerdekaan, semoga kita lebih wise lagi semua. Terus kita pribadi juga tetap apa ya bahasanya, nasionalis lah, jiwa nasionalisnya tetap ada. Walaupun kita di mana, mau kemana pun, mau keluar negeri sekalipun, tetap rumah kita di sini. Wih, luar biasa ya. Amazing. Di balik lucu tampangnya tapi luar biasa ya. Karena merdeka itu bukan hanya di negara aja, merdeka itu juga harus merdeka untuk di keluarga, gitu kan. Kita harus berjuang untuk keluarga, itu sama juga. Oke. Memberikan rumah ya tadi buat Bunda ya. Iya, Atau memberikan untungnya sih nggak minta rumah di Maldives ya. Sepeda Bronton. Iya, sama sepeda Bronton. Oke, luar biasa. Oke, jadi kalau buat Mas Doni sendiri, Oke, dari buat apa sih, ngomong kayak gini canggung banget sih. makanya Kehilangan lipstick pesona. enaknya ternyata pakai lipstick ya. Kehilangan pesona gantengnya gitu buat ngomong kata-kata bijak gitu kan. Tadi nanya apa ya? Before and after. Oke, Tadi nanya apa ya? gue juga lupa. Oke, kalau dari sudut pandang aku ya emang Indonesia emang sudah dinyatakan merdeka ya. Tapi itu hanya sebagai sejarah. Tapi kenyataannya kita lihat perekonomian semakin turun dan apalagi sekarang udah ada dengan penyakit yang belum ada titik keluarnya. Jadi menurut gue itu belum suatu kemerdekaan. Dan dari segi personal kita semua masih banyak terperangkap dalam penjara diri, yang arti kita belum bisa merdeka, belum bisa bebas dalam menentukan pilihan. Karena ciri orang yang merdeka itu adalah saat dia menghadapi suatu masalah, dia pasti menemukan opsi yang pertama, opsi yang kedua, dan opsi yang ketiga. Dia nggak stuck di suatu masalah itu, dia tidak flashback ke masa lalu, dan dia tidak ragu melangkah ke masa depan. Seperti itu. Oke, berarti jas merah. Apa itu merah? Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Wih. Karena satu, saya selalu bilang sama istri saya, Oke. kita boleh mengenang masa lalu, tapi bukan untuk kembali. Oh, oke. Berarti masih dikenang terus nih masa lalu. Mengenang Ya, masa yang lalu, mana tapi ini? bukan untuk kembali. Iya. Jadi kalau misalnya dulu pernah bandel, pernah nakal, itu cukup untuk dikenang aja, tapi bukan untuk kembali seperti itu. Oke, siap ya. Oke, sudah? Sudah. Oke, salam cantik dari kita semua. Gaya cantik. Ya. Ini hasil dari Para lelaki para itu. lelaki yang tadi ya, setengah lelaki sih kayaknya. dia. Kayaknya bener. Dan ini apa? Ya, tanggapan tentang kemerdekaan. Oh, tanggapan kemerdekaan. Tanggapan kemerdekaan kalau aku sih ya kedepannya buat negara kita gitu ya, semoga semua orang sudah merasakan bebas, merdeka ya, artinya Indonesia kita lebih maju lagi, terus nggak ada lagi orang-orang yang kesusahan banget gitu. Dari pemerintah juga mungkin membuat suatu program, sebenarnya program pemerintah cukup bagus sih yang sekarang ini ya, seperti ada BSU, terus ada program prakerja, itu cukup membantu sekali buat perekonomian, apalagi terutama di saat sekarang ya COVID-19 itu benar-benar apa ya, luar biasa banget, banyak perekonomian tuh down banget, banyak banget orang yang susah, gitulah. Kalau dari aku tanggapannya kemerdekaan Indonesia itu maksudnya ya udahlah gitu, maksudnya nggak usah lagi
berbagi lah ya, ada yang soalnya kita kan sama-sama bangsa Indonesia nih gitu, nggak usah yang saling menjatuhkan gitu. Kita kan udah sama-sama ya udahlah gitu, merdeka aja gitu. Ya udah jangan sampai yang padahal kita kan satu bangsa, satu negara gitu, ya udah saling mendukung satu sama lain. Oke. Ini dengan gua Doni, tapi di sini gua berganti partner ya. Biasanya dengan perempuan. Nah, ini perempuan juga sih, cuman ini istri orang gua comot. Suami nggak marah kan dia? Oh, siap. Gantengan dia juga sih daripada gua. Serasi ya, merah-merah, hitam-hitam ya kan. Aduh. Terus sudahlah, jangan bahas itu. Karena kita sudah mau ngapain, Bun? Kita mau bahas tentang kemerdekaan. Kita mau ya wawancara lah. Oke, mau apa ya? Mau interview istilahnya. Interview kayak lamar kerja. Kita mau wawancara pengunjung di sini di Suasana Hati tentang terkait kemerdekaan. Dalam artian bebas itu seperti apa sih menurut mereka, oke? Betul. Langsung aja mulai. Boleh, Check this yuk. out. Ini. Halo semuanya. Halo semuanya, sorry maaf mengganggu malam-malam ini lagi pada nyantai di sini. Gue lagi bikin konten YouTube nih, dan gue minta pendapat kalian semua terkait kemerdekaan, tapi nggak dalam bentuk sejarah ya, karena kan kalau sejarah pasti ya gue juga nggak paham banyak sejarah. Jadi gue cuma minta pendapat kalian terkait kemerdekaan, yang artinya kemerdekaan itu adalah bebas ya. Jadi jujurlah masing-masing nih dari mbaknya tentang kemerdekaan. Sebelumnya kenalan dulu, mungkin bisa kenalan dengan Ini dengan Mas siapa namanya Mas? Hamid. Oh, Mas Hamid, panggilannya apa? Hamid. Oh, Hamid. Hamid. John. Iya, oke. Perempuan dia aku gantian. Dengan Mbak siapa? Nama aku Rai. Mbak Rai. Rai. Oh, oke Mbak Rai. Oke. Dengan Mbak siapa? Nama aku Sarah. Oh, Sarah. Oh, tapi kirain namanya Ida loh. Enggak, kayaknya sebenarnya Ida namanya. Ida apa? Ida dari di hatiku. Sampai aku tutup usia. Oke, saya pendapat dulu Bun dari Mas Hamid. Buat Mas Hamid nih, kira-kira menurut Mas Hamid, kemerdekaan itu, arti dari kemerdekaan itu apa sih buat Mas Hamid? Merasa mereka itu kan sebuah kebebasan ya. Hal bebasan apa yang Mas Hamid lakukan? Kalau misalnya Mas Hamid punya pacar atau enggak, atau misalnya lagi nggak sama pacarnya, Mas Hamid tuh bakal ngapain sih, semerdeka apa, atau masalah kerjaan misalnya lagi nggak ada bos, Mas Hamid tuh bakal semerdeka apa sih, nggak ada bos gitu. Nggak apa, omongin aja. Bingung banget John, mukanya John. Gimana? Tadi bisa dipotong kan? Gimana tadi? Iya. Yaudah sekarang kita beralih ke Oke. Aku Jadi- pintar, aku mungkin. Ya udah, jadi banyak. Merdeka ya? Oke. Merdeka itu dalam satu kata tuh bebas pasti ya. Yoi. Dalam artian pekerjaan nggak Boleh, nggak ada apa-apa. nggak ada bos gitu. Oh Pak, iya nggak apa-apa. Atau yang pasangan terserah bebas. Kalau di kerjaan nggak ada bos pasti merdeka ya, nggak ada siapa-siapa, nggak ada yang mantau gitu, bebas pasti. Kebanyakan ngobrol, Oke. nyender, Oke. pasti gitu kan, nggak ada yang memantau. Oh. Kalau dalam arti kerjaan. Oke. Terus kalau dalam arti hal kesendirian ya. Oh, asik sendiri. Masih sendiri kayaknya. Kalau dalam kesendirian bebas itu ya pasti happy, nggak ada yang oke lah gitu, masih jomblo, nggak ada siapa, nggak ada yang gimana Mengatur atau? ya, nggak ada yang ngatur gitu, mau main sama siapa aja kan Boleh bebas, ya, boleh. boleh. Oke. Pergi sama si ini juga pasti nggak bakalan Oh, dipermasalahin. banyak kan nempeloknya ya Bun ya? Iya. Kalau dalam kesendirian Ini berarti masih sendiri nih? iya masih Oh, sendiri. masih sendiri. Oh sendiri. Oke. Berarti ya gue mau nyorot tentang masalah kerjaan. Karena ya emang kita karena takut ya sama bos ya. Nggak ada kan di sini? Atasan atau apa nggak ada kan? Anggap aja nggak ada. Jadi Bunda mau nanggepin. Apa ya tanggapannya ya? Ya kalau misalkan memang sih arti kebebasan ya mungkin kalau dari sisi saya sebagai bawahan gitu ya mungkin saya akan merasakan hal yang sama gitu, pastinya karena kan Oke. kalau sebagai bawahan kan biasanya ya pasti telinga ada yang ngawasin kita nggak ya gitu. Oh iya benar. Diam-diam tidur ya gitu ya. Diam nyender. Iya, ada bos pura-pura melek gitu ya. Iya benar. Oke bisa. Mas Hamid udah ada jawaban?
Udah nih, Oke, aduh dari Google. cari sini. Oke. Merdeka kan? Yoi. Nih, yang kayak gini nggak, Bu? Merdeka ketika punya duit banyak, mobil bagus, rumah mewah. Oh. Merdeka nggak? Iya, Merdeka. Oh. Nih. Aduh, tadi ada nih kata-kata. Dia bener-bener nyari kata-kata. Merdeka itu apa? Oke, jangan kan temen setan aja pura-pura nggak kenal. Nah, Gimana jadi? penutupannya jadinya. Jadi Ah, Kalau lagi bokek apa tadi katanya? kalau lagi bokeh, jangan kan temen setan aja pura-pura nggak kenal. oh, oke. Berarti lebih merdeka dalam hal keinginan pribadi ya, finansial ya. Oke. Keuangan, Tapi nggak apa-apa, biar bisa tercapai ya kan, semua kan. Ya, oke, siap. Merdeka itu ketika punya uang banyak, mobil mewah, rumah bagus, dan pacar yang cantik. Oke, siap. Karena emang yang mempengaruhi itu 3 hal sih, harta, tahta, Raisa. Oh, kirain Raisa. Kayaknya belum ada. Oke, nggak apa-apa. Merdeka ya hidup ya. Merdeka. Siap. Dah, tambahan lagi. Oke. Jadi, Tidak. boleh. Dari hati. Kalau menurut aku kemerdekaan tentang masalah hati ya. Banyak gebetan sama banyak pacar. Banyak gebetan sama banyak pacar. Om nggak? Enggak, jangan. Banyak gebetan sama banyak pacar. Oke. Banyak gebetan sama banyak pacar itu merdeka banget. Kenapa itu bisa menjadi kata merdeka? Aku nggak mau jadi pacar kamu ah. Kenapa? Nanti diduain. Oh. Gimana ya? Iya, kenapa itu bisa menjadi kata merdeka buat Sarah? Rasa kebahagiaan. Kebahagiaan tersendiri. Oke. Kebahagiaan. Kalau biasanya kan yang poligami kan cowok nih, berarti ini cewek. Poliandri. Berarti merdeka gitu ya, bisa banyak gebetan sama pacar ya. Biar sampai ketahuan, Amsong kalau ketahuan. Jadi pusing ya kalau kemerdekaan ya. Oke, saran buat kemerdekaan deh di Indonesia. Dari ini muter lagi ya, jadi Mbak Sarah boleh dulu. Saran untuk kemerdekaan di Indonesia itu kayak gimana? Sarannya, masukannya gimana? Buat Indonesia sendiri Oh. nih. Tetap Itu apa? Bukan soal hati Indonesia. Buat pemerintah Indonesia tuh bagaimana supaya negaranya tuh maju nanti ke depannya. Iya. tetap kompak lah. Oke, kita kompak. Berarti warga negaranya kompak gitu ya. Bisa aja. Lanjut dari mbaknya. Buat pemerintah ya. Cari dulu. Kan cari di Google. Ini lucu banget. Gimana? Ya, pasti lebih maju lagi ya. Oke. Lebih mengutamakan warga-warga yang Bawah ya, ya istilahnya yang ya. di Oke, bawah. nggak di atas Terus ya. lebih ke menteri-menterinya juga lebih ngawasin Oh, yang di bawah. anggota-anggotanya Oke. juga Ya, gitu. Jangan korupsi ya. dikorupsi mulu. Soalnya kan Indonesia itu peringkat lumayan gede ya masalah tentang korupsinya juga. Jadi Wow. lebih diperhatiin lagi rakyat yang di bawah. Nyalek cocok nih. Oh, Caleg celduk aja. Gitu aja sih. Masih udah ada jawaban? Oh, belum. Oke, kalau gitu Pentium 4 maaf. gini, gua ada sedikit challenge ya. Tapi pasti gue singkirin dulu ya. Gak apa ya, ini lebih ke wanita nih. Tapi sebelum challenge biar adil, takutnya kan gue maksa ya. Ini kalian challenge-nya berdua. Oke. Mbaknya aja ya. Mbaknya boleh sweet sama aku. Sweet pang. Oke. Kalau aku kalah ya, mbaknya boleh nampar aku sekenceng-kencengnya dan mbak boleh untuk nggak ikutan challenge. Berarti harapan mbak ada di mbak. Kan mbak juga ikut challenge nanti. Oke. Tapi kalau aku menang, mau nggak mau mbak mesti ikut challenge. Siap ya? Sekali ya? Iya. Ya itu mbak tahu. Ah, oke. Sekali ya? Nomor rekayasa ya? Beneran, ayo sekali. Boleh nampar aku sekenceng-kenceng ya? Ya. Satu, dua, tiga. Inikah namanya cinta? Oh inikah cinta? Cinta Gak ada yang bisa ngalahin kekuatan cinta. Nah, gitu mbak. Oke. Challenge-nya gampang. Tugas pertama mbak adalah mbak ngucapin
kata pertama yang aku ucapkan secara cepat. Dan ini katanya bertingkat loh. Kenapa ketawa? Oh, contohnya aja ya, misalnya ya. Nah, aku kamu. Nah, kalau bertingkat lagi ya. Kan berarti satu kata nih. Nah, naik dua kata ya, misalnya. Kamu makan apa? Oke. Tugasmu Mbak, simpen kata-kata itu. Iya. Nanti aku tanya. Oke, siap? Kata pertama kan? Iya, kata pertama. Cepet ya. Kata pertama, kata kedua, kata ketiga. Aku makan. Aku. Oke. Ya ampun deg-degan dah. Deg-degan. Kamu lagi di mana sih? Kamu. Saling menghargai itu baik. Saya nggak sih sama aku? Saya. Bagus berarti. Aku kesempatan untuk bahagiakan diri. Jebakan. Iya, itu bakal. Tugasnya Mbaknya tadi kan udah disebutin kan? Tapi dari aku ya. Dari aku nyebutin ya. Aku, Kamu. saling. Saya. Nah. Gombal banget ya. Oke. Cinta. Ada buat apa? Tanggapin lagi? Boleh. Ini kayaknya baru bangun tidur ini yang ini. Aduh. Gak mandi kayaknya. Tadi pertanyaan gimana? Ya udah lupakan. Membangun Indonesia maju ya, untuk membangun Indonesia lebih maju Harus mandi dulu. ini produk sendiri apa masnya? Oh ya. Mencintai produk Ya, sendiri. Oh, mencintai produk sendiri. Oke. Ya, pokoknya. Siap. Pokoknya cintai produk sendiri. Oke. Asli Indonesia. Luar biasa. Oke, balik lagi ke sini. Kemana nih kamu? Bingung. Oke. Terima kasih buat kalian para mbak dan mas. Oke. Tapi satu lagi sih. Mbak jangan suka kuat malam-malam ya. Kenapa? Karena takut bintangnya jatuh kalau ketika mau mbak. Oke, kalau gitu terima kasih buat semuanya. Makasih ya. Maaf ya. Maaf ya. Makasih. Oke. Sampai jumpa lagi. Bye.